Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah SWT, salam dan salam tak lupa kita sanjung disebutkan perempuan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini kita akan mempelajari materi regresi linear berganda. Nah, pada dasarnya regresi linear berganda ini pada intinya adalah ingin mencari tahu pengaruh ya antar variabel ekonomi. Namanya saja ekonometrika. Jadi apa yang kita ingin analisa, apa yang ingin kita cari tahu pengaruhnya itu adalah berkaitan dengan variabel-variabel dalam pembahasan ekonomi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita pasti punya pengaruh dari suatu kinerja yang kita dapati. Apa yang terjadi pada kita itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan variabel-variabel ekonomi. Jadi kinerja variabel ekonomi itu bisa naik, bisa turun, itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap suatu variabel ekonomi itu bisa dilihat dari teorinya dulu. Nah, pahami teorinya dulu, kemudian kita uji ataupun kita regresi, kita analisis data yang kita kumpulkan. Itulah yang disebut dengan uji hipotesis nanti. Nah, setelah kita ada teorinya, setelah kita ada datanya, baru kemudian kita menganalisisnya. Nah, disitulah kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel ekonomi yang kita analisis. Misalkan inflasi, misalkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inflasi, entah itu inflasi sedang, inflasi kuat, atau sampai pada tahapan hiperinflasi. Nah, itu penting untuk kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan kita lakukan pengobatan dalam tanda kutip alias kebijakan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut supaya tidak mempengaruhi inflasi yang semakin berat misalkan, atau tingkat pengangguran. Itu bagaimana mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi misalkan. Nah, itu kita harus tahu dulu faktor-faktornya. Untuk mempersingkat kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran, maka kita harus tahu teorinya dulu. Nah, setelah kita tahu teorinya dulu, kita kumpulkan data, kita regresi. Nah, kemudian kita buktikan. Ada evidence, ada bukti bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran apa misalkan. Kalau secara teori misalkan yang mempengaruhi faktor tingginya tingkat pengangguran adalah investasi yang lemah, pendidikan yang lemah, dan beberapa variabel ekonomi lainnya misalkan. Nah, ternyata waktu kita analisa investasi yang rendah yang menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Maka apa yang harus kita lakuin? Apa kira-kira yang harus kita lakuin? Kita mengetahui bahwa tingkat pengangguran yang tinggi misalkan di Aceh misalkan itu dipengaruhi oleh tingkat investasi yang rendah. Maka apa yang akan dilakukan pemerintah atau kalian dalam hal ini misalkan sebagai pemerintah? Apa kira-kira? Ya, mencari investor atau apa lagi? Lebih tepatnya dalam mengundang investor, memikat investor. Bahasa menggoda itu menggoda investor. Bagaimana caranya menggoda investor? Gimana? Menjamin keamanan dan kenyamanan investor. Ya, menjamin keamanan dan kenyamanan investor. Nah, pertanyaannya lagi, gimana cara menjamin kenyamanan dan keamanan investor? Apa kira-kira? Betul dari dua orang ini nyambung terus tuh. Jadi menjelaskan apa yang ingin dibuka. Menjelaskan ya itu soal transparansi ya. Enggak, ini sebagai pemerintahnya gitu. Sistem hukum yang kuat, Pak. Ya, itu sistem hukum yang kuat yang jelas. Terus pajak yang informasi pajak yang jelas. Karena kan investor itu harus tahu ya keamanan. Kenapa Aceh sampai hari ini itu investornya sedikit misalkan, atau tidak mampu membackup lapangan kerja yang banyak.
Karena masih ada mindset Aceh itu belum aman. Nah, Aceh itu masih yang penduduknya misalkan pendidikannya lemah. Jadi investor itu kan maunya untung ya kan? Namanya investor, pasti dia mau untung. Nah, dia butuh tenaga kerja yang ahli, dia butuh keamanan yang kuat, menjamin bahwa bisnis dia itu bisa berjalan dengan mulus dan aman tanpa ada gangguan pihak manapun. Kalau dulu kan banyak tuh panglima sagor dan tanda kutip kan, sikit-sikit kalau udah nampak apa gitu, orang mau buat usaha apa pasti datang dan minta pajak tambahan, pajak teman. Nah itu tidak aman dan tidak ada perlindungan hukum. Nah jadi itu yang kemudian menyebabkan kita itu masih lemah dalam soal investasi misalkan. Ini yang kemudian menjadi PR dalam hal kebijakannya. Nah itu adalah tindak lanjut yang lebih tindakan yang lebih lanjut atas hasil analisa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kan kita sudah lihat akhir dari ekonometrikanya adalah kebijakan. Kebijakan apa? Kita tugas ekonometrikanya apa? Mendiagnosa, mencari penyakit yang real ya dalam tanda kutip, penyakit yang pasti. Apa yang menyebabkan penyakit inflasi misalkan? Apa yang menyebabkan penyakit pengangguran? Maka yang menyebabkan itu yang kita atasi sehingga pengangguran bisa teratasi. Tadi kita mengatasi soal investasi yang lemah, misalnya yang rendah, untuk mengatasi tingkat pengangguran yang rendah. Jadi kalau investasinya bagus, tingkat pengangguran juga yang ketika pengangguran yang tinggi tadi menjadi berkurang. Nah, kita sudah melalui beberapa pertemuan ke belakang itu berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar ekonometrika sebelum kita melakukan regresi. Pertama kita kemarin sudah beberapa pertemuan menjelaskan tentang teori ekonomi, kemudian harus kita susun dulu atau ekstraksi teori ekonomi ke dalam persamaan matematika, kemudian ke dalam persamaan ekonometrika. Perbedaannya kemarin sudah dijelaskan bahwa apa perbedaan matematika, persamaan matematika dan persamaan ekonometrika itu terletak di pada variabel. Kalau di ekonometrik model persamaan ekonometrik itu ada yang namanya variabel apa namanya? Ya, ada variabel sisa ya atau error term. Kemudian kita mengumpulkan data. Ya, data itu bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini misalkan sumber datanya itu bersumber dari sekunder, data yang sumbernya itu sekunder, alias data yang sudah dipublikasi oleh instansi-instansi terpercaya misalkan. Nah, kemudian kita ambil, kita susun, dan pada akhirnya kita estimasi atau kita sebut dengan regresi. Estimasi itu menghitung, regresi adalah mencari tahu pengaruh. Ada estimasi yang namanya korelasi, itu menghitung untuk mencari tahu hubungan. Nah, sedekat apa hubungan variabel tersebut? Kalau ini regresi itu mencari tahu pengaruh. Nah, biasanya hubungan itu direpresentasikan dengan persentase. Nah, sekuat apa tuh hubungan antar variabel? Kalau pengaruh itu kita bisa tahu pengaruh negatif atau positif. Itu beda pengaruh sama hubungan. Kalau hubungan itu mencari tahu seberapa kuat hubungan atau kedekatan antar variabel. Tapi kalau regresi itu mencari tahu pengaruh. Maka pengaruh itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu bisa dibedakan? Bisa ya? Regresi dan korelasi. Kemudian kita bisa, setelah kita melakukan estimasi, kita bisa menguji hipotesis untuk melihat bagaimana kondisi nyata dengan teori. Nah, ketujuh itu kita bisa melakukan forecasting, prediksi,
kedepannya seperti apa untuk mengatasi hal buruk di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Dengan cara kebijakan. Setelah kita memforecasting bahwa kalau begini-begini aja, kalau tingkat investasi kita itu rata-rata katakanlah 4%, itu tingkat pengangguran akan tinggi terus tuh. Ditambah dengan banyaknya penduduk yang sudah masuk dalam angkatan kerja. Kita kan penduduknya kan selalu bertambah kan. Jadi investasi itu nggak mungkin di level yang sama. Pertumbuhannya tuh di level yang sama. Sedangkan pertumbuhan misalkan contoh angkatan kerja itu semakin tinggi. Coba bayangkan tuh, berapa banyak sarjana per tahun? Nggak usah per tahun, per periode wisuda. Kemarin berapa? Nah, ekonomi itu hampir 200-an kalau nggak salah, 100-an lebih. Itu baru di IAIN Langsa di satu periode. Kita berapa kali? 2 kali kan? Usia itu sampai 4 kali. Zaman saya itu waktu wisuda itu sampai hampir 300-an sekali. Bayangkan kali 4 berapa? 1000. Katakanlah 1000 per tahun di usia aja. Tambah lagi Langsa, tambah lagi Unimal, UTU, IAIN Lok Semawe. Ya berapa kampus Aceh plus yang swasta di Aceh aja. Tambah lagi Sumatera Utara lebih banyak lagi tuh. Tambah lagi di daerah-daerah lain. Nah, maka kita butuh kebijakan. Ujungnya ini adalah kebijakan pada intinya. Kebijakan yang punya dasar. Nah, dasarnya ini yang 1 sampai 7. Dari asumsi 1 sampai asumsi 7. Itu dasarnya. Dasar pengambilan kebijakan untuk mengontrol variabel ekonomi tadi. Oke, kita sudah punya data. Diasumsikan kita sudah punya data di sini. Nah, dan sebelumnya apa aja yang kita pelajari hari ini, yaitu pertama kita materi ketiga. Ini kita masih pada tahapan materi ketiga, regresi berganda. Nah, di mana indikator pembelajaran kita itu yang pertama Anda itu harus paham tuh model regresi berganda. Nah, kemudian indikator yang lainnya itu ketepatan menjelaskan metode estimasi OLS, ordinary least square. Jadi regresi linear berganda ini menggunakan metode OLS namanya, ordinary least square, atau metode kuadrat terkecil. Nah, kemudian nanti kalian akan tahu menjelaskan tentang R square dan adjust R square. Nah, R square dan adjust R square ini berfungsi untuk mengetahui atau nilainya itu berfungsi untuk menjelaskan kekuatan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan pengujian hipotesis model regresi berganda. Nah, ini adalah indikator-indikator pembelajaran kita hari ini. Nah, indikator ini itu untuk mengetahui seberapa, apakah kalian sudah mampu atau belum. Kalau kalian belum memenuhi indikatornya, berarti kalian belum selesai pembelajarannya. Nah, ini kalau kalian sudah memiliki kemampuan memahami model regresi berganda, ketepatan menjelaskan metode estimasi OLS, dan 2 lagi yang ini. Nah, jadi kalau belum punya itu berarti kalian belum terpenuhi pemahaman terkait dengan regresi linear berganda. Nah, pada pertemuan hari ini kita menggunakan software eViews, ya. Kita menggunakan software eViews dan kita juga menggunakan Excel
kita asumsinya kita sudah punya data, misalkan ini beberapa data dari variabel ekonomi makro. Nah, bisa kita lihat nih sebentar variabel-variabel apa saja yang kita punya misalkan. Nah, silakan aja buka di komputer masing-masing, Givius mengikuti contoh yang saya berikan. Jadi kita selain belajar teori, kita langsung kepada praktikumnya supaya lebih paham. Nah, di sini kita punya, di sini banyak ya variabel ekonomi yang kita sudah punya. Misalkan di sini contoh adalah melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi zakat. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi Islam ya. Nah, katakanlah ini ada variabel C, katakanlah ini realisasi zakat. Saya ganti saja kodenya itu RZ. Ya, ini kita pakai kode aja, singkatan dari nama variabel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi zakat. Katakanlah yang pertama pendapatan, pasti ya, pendapatan masyarakat. Nah, yang kedua katakanlah berkaitan dengan tingkat pengangguran misalkan. Nah, yang ketiga katakanlah apa misalkan contoh? Apa yang mempengaruhi realisasi zakat misalkan? Apa yang menyebabkan orang itu mau bayar zakat atau enggak? Apa? UMR ini udah di income, katakanlah ini I, tingkat pendapatan. Bukan, yang berkaitan dengan data sekunder. Transparansi kan itu belum dia nggak ada data sekundernya dia. Yang berkaitan dengan variabel-variabel ekonomi. Nah, katakanlah inflasi misalkan. Kadang-kadang gara-gara bahan pokok naik semakin mengurangi kemampuan orang untuk bayar zakat. Kenapa? Karena purchasing power itu berkurang, daya belinya berkurang. Oke, ini kita pakai 3 variabel aja. Ada I itu adalah income, pendapatan. TP itu tingkat pengangguran, INF ini adalah inflasi. Nah, misalkan contoh data yang kita punya ini dalam bentuk frekuensinya itu atau tahunnya adalah dalam bentuk waktunya itu kuartalan. Jadi per tahun itu ada 4 kuartal. Data kita dimulai dari tahun 90 kuartal 1 dan diakhiri oleh tahun 2014 kuartal 4. Nah, ini ada berapa banyak data kita? N-nya ada berapa? Ada berapa? Ada 100. Ini kan kurang 2 ya, karena kan Excelnya dimulai dari data pertama tuh di baris ketiga kan. Data kita ada punya 100. Nah, data ini yang kemudian kita masukkan ke eViews. Nah, data ini yang kita kemudian masukkan ke eViews. Apa yang pertama kita lakukan, ini masih kosong. Ya, secara singkatnya ya, kita tekan tombol Ctrl plus N, ya, Ctrl N. Nah, di sini kita sudah muncul yang namanya Word File Create. Atau kalau kalian mau ngapa-ngapain kan pasti isi formulir kan. Nah, kita isi dulu formulir ataupun jenis data yang kita punya. Yang pertama, Word File Structure Type. Ini bahasa lainnya adalah struktur data. Struktur data ada berapa kemarin? Ada 3 ya. Apa aja? Data time series, apa lagi? Cross-section dan panel. Nah, saya kira udah jelas. Nah, maka di Word File Structure Type ini kita pilih date regular frequency. Kenapa?
Karena data yang kita punya adalah data time series. Nah, jika data panel, kita pilih yang di sini jelas, kita klik di sini, pilih balance panel. Nah, tapi kita sudah jelas bahwa data yang kita punya adalah data time series, maka kita tidak perlu ubah. Di sini date regular frequency saja. Nah, untuk date specification di sini diminta jenis waktu. Nah, di Excel ini kita sudah jelas data yang kita punya itu jenis waktunya kuartalan. Karena di setiap tahun ada 4 data, ada 4 N. Nah, jadi di sini ada kuartal 1, 2, 3, 4 di setiap tahun. Maka kita pilih di sini annualnya ini kita ganti annual itu tahunan ya. Ini kalau semi annual tuh per semester. Nah, di sini ada quarterly, kuartalan. Maka kita pilih quarterly. Nah, start date itu tahun ya. Dimulai tahun berapa? Ya, tadi tahun 1990 dan diakhiri oleh tahun 2014. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini kita harus cek di sini ya. Kita pastikan bahwa sudah betul. Apa yang sudah betul? Range itu jarak. Di sini jelas ditulis 1990 Q1 sampai 2014 kuartal 4. Dimulai dari kuartal 1 tahun 90 dan diakhiri kuartal 4 tahun 2014. Nah, di sini ada jumlah 100 OBS, 100 observasi atau 100 N bahasa statistiknya. Nah, kita sudah punya konstanta sini kan? C. Kemudian gini kita punya resid 2. Resid itu error, error term. Sekarang kita masukkan variabel eksogen dan variabel endogennya. Kita masukkan variabelnya sekarang tugasnya. Alias kita masukkan data. Tinggal klik quit. Nah, kemudian di urutan ke-5 ada empty group nih. Nah, kita klik di sini. Nah, muncul seperti ini kotak-kotak. Nah, di sini datanya kan udah jelas ini bahwa di baris data itu dimulai dari tahun 90 kuartal 1. Nah, di kotak hitam ini kita masukin, kita copy paste saja. Tapi kita butuh nama variabel kan? Maka kita naikin ini, kita naikin sheetnya. Nah, kita klik di atas ini. Nah, tabel di baris atas ini untuk mengisi nama-nama variabel. Karena di Excel kita mulai dari nama variabel. Nah, di sini ada RZ, realisasi zakat. Ada I, income, TP itu tingkat pengangguran, INF itu inflasi. Nah, ini kita blok. Kita Ctrl C. Balik ke views itu Ctrl V. Nah, data sudah masuk. Nah, sebelum kita uji, nah silakan Anda itu udah punya data masing-masing kemarin kan? Nah, data yang sudah tugas sebelumnya kan sudah saya kasih untuk mengumpulkan data masing-masing. Nah, silakan coba sendiri di komputer kalian dengan data yang kalian punya. Sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut hasil yang kalian peroleh. Nah, terutama yang paling penting kita diskusikan nanti misalkan adalah berkaitan dengan pengujian hipotesis, hasil estimasi dan kemudian pengujian hipotesis. Apakah hipotesis yang kita uji itu, hasil dari uji hipotesis itu sama dengan teorinya atau itu berbeda? Nah, kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda itu seperti apa ya penjelasan lebih lanjutnya? Nah, oke, kalau kalian sudah masukin data kalian di komputer kalian masing-masing, maka kita tahapan selanjutnya itu bisa langsung ke proses. Di sini ada yang kedua nih,
ada view, ada sini, ada proses. Proses ini apa yang kita ingin proses adalah regresi. Ketika kita tekan proses, kemudian make equation, di sini ada perintah make equation alias buat persamaan atau bentuk suatu model. Itu perintahnya. Make equation. Nah, munculnya seperti ini, ada RZ, ada I, ada TP, ada INF, ada C. Ini adalah variabel. Nah, sedangkan C ini adalah konstanta, makanya nama variabel nggak boleh C. Misalkan ada apa? Variabel apa yang C misalkan? Karena bahasa Inggrisnya konsumsi. Kalian mau kasih label C karena variabel konsumsi, nggak boleh ya. Dia harus ditambah dengan huruf lain. Karena C itu adalah hak prerogatif untuk nama konstanta. Jadi jangan tulis C, tapi kalau ada variabel yang singkatannya C, itu kalian tambah satu lagi, konsumsi misalkan CON berarti atau CU atau apa gitu. Yang penting dia nggak boleh hanya C, karena C itu hak prerogatif nama untuk konstanta. Nah, silakan dilakukan di komputer kalian masing-masing untuk seperti yang saya lakuin. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari hasil dari estimasi. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang ingin kita analisa dari angka-angka ini. Nggak semua kita jelaskan di dalam tabel-tabel ini. Yang paling penting kita jelaskan adalah koefisien atau konstanta dan koefisien. Kemarin saya sudah jelaskan ya konstanta itu apa ya? Apa konstanta itu? Nilai variabel Y jika tidak dipengaruhi oleh variabel eksogen ya gitu ya. Nah, sedangkan koefisien apa? Pengaruh seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap apa? Terhadap variabel apa? Variabel endogen. Ya kan ada eksogen ada endogen kan? Jadi intinya konstanta dan koefisien ini adalah apa? Apa aja keduanya tuh? Apa konstanta dan koefisien apa tuh? Apa? Konstanta dan koefisien apa tuh? Dua tuh. Kemarin apa dia? Satu kata dia. Konstanta dan koefisien adalah ukuran kan? Atau nama lainnya adalah parameter. Jadi mudah untuk diingat kan? Konstanta dan koefisien itu adalah ukuran atau parameter. Nah, meteran kan? Meteran itu untuk apa? Ukur. Ini susah, jadi jangan susah ingat ya. Satu kata aja tuh. Konstanta dan koefisien itu adalah ukuran. Nama lainnya adalah parameter. Nah, dia punya ukuran, dia punya segala sesuatu kan punya ukuran ya. Punya parameter bahasa lainnya. Tapi dia belum tentu berpengaruh signifikan ya. Kan ada istilah pengaruh signifikan ya. Pengaruh signifikan itu arti bahasa lainnya itu berpengaruh secara nyata. Jadi kita punya 100 observasi itu. Misalkan cuma dari 100 observasi cuma 4 observasi yang saling mempengaruhi. Katakanlah di tahun 90 kuartal 1, di tahun 2000 kuartal 3, di tahun 2006 kuartal 4 misalkan. Cuma 4 observasi yang saling mempengaruhi variabel itu. Variabel eksogen terhadap variabel endogen. Maka itu berpengaruh secara nyata nggak? Misalkan gini, contoh ini ada 30 orang. Yang mengerti penjelasan saya cuma 3 orang. Artinya efektif nggak metode pengajaran saya? Enggak kan? Artinya metode pengajaran saya tidak mempengaruhi secara nyata terhadap satu lokal ini. Karena cuma 4 orang yang paham.
Sedangkan berapa orang gitu? 26 orang nggak paham. Efektif? Enggak. Jadi saya mengajar itu tidak mempengaruhi secara nyata tingkat pemahaman Anda sekalian. Tapi sebaliknya, 26 itu paham, 4 orang yang nggak paham. Artinya metode saya efektif nggak? Atau berpengaruh secara nyata nggak terhadap pemahaman kalian terhadap materi yang saya ajarkan? Paham nggak di sini? Kira-kira analoginya? Paham ya? Itu yang disebut dengan berpengaruh secara nyata, atau bahasa statistiknya signifikan. Kita punya kelompok observasi ini. Kira-kira di per observasi katakan tadi di tahun observasi itu banyak yang mempengaruhi atau banyak yang tidak? Kalau banyak yang mempengaruhi berarti dia signifikan. Kalau tidak banyak yang mempengaruhi maka dia tidak disebut signifikan. Dan itu tergambarkan oleh nilai T statistik atau nilai probabilitas. T statistik ini cara konvensional, cara lama. Kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabel dari mana? Kita download kita lihat di buku-buku statistik itu ada di bagian akhir itu ada tabel T statistik. Tabel T statistik itu. Jadi kita bandingkan T statistik dibandingkan dengan T-tabel. Kalau besar nilai T statistik dibandingkan T-tabel maka disebut signifikan. Kalau T statistik atau T hitung lebih kecil daripada T-tabel itu tidak signifikan. Cara lebih gampang adalah melihat nilai probabilitas. Nilai probabilitas ini atau p-value bahasa lainnya. Kita lihat nilai p-value atau nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dia signifikan. Kita punya patokan nilai 0,05. Kalau nilai probabilitas yang kita peroleh lebih kecil dari 0,05 disebut signifikan. Kalau lebih besar dari 0,05 disebut tidak signifikan. Jadi patokannya 0,05. Jadi kita nggak perlu lihat lagi T-tabel. Kita nggak perlu bandingkan nilai T statistik dibandingkan dengan nilai T-tabel. Lihat apa titik. Nggak perlu lagi. Kita cukup bandingkan dengan pengetahuan kita bahwa patokannya adalah 0,05. Paham ya? Jika misalkan ini I itu tadi income ya. Income terhadap realisasi zakat. Apa pengaruh pendapatan terhadap realisasi zakat? Di sini nilai koefisiennya ada 0,99 sekian dengan angka yang positif. Ini kan positif semua nih kan? Kecuali konstanta negatif ya. Konstanta kita nggak perlu membaca pengaruhnya. Kita hanya baca yang koefisiennya saja. Karena kan pada intinya kita ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen sini ada income alias pendapatan, tingkat pengangguran, dan inflasi. Kita pendapatan, kita lihat bahwa di sini angkanya lebih kecil dari 0,05. Ya, berapa ini? Nilai probabilitasnya 0,00. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ya, lebih kecil. Artinya apa? Pendapatan terhadap realisasi zakat pengaruhnya signifikan. Arah pengaruhnya positif ya. Arah pengaruhnya positif dan dia pengaruhnya signifikan. Secara teori betul nggak? Secara teori betul ya. Karena orang akan bayar zakat kalau pendapatannya itu cukup, sudah memenuhi kriteria, ya sudah memenuhi ukurannya. Ya karena kalau zakat itu dia kan punya hisabnya kan, yang hisabnya ada berapa besar pendapatan yang wajib bayar zakat. Nah kemudian ada tingkat pengangguran di sini. Koefisiennya arah pengaruhnya apa? Positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang kita baca nih.
nilai P value-nya 0,00 ada berpengaruh. Nah, INF inflasi arah pengaruhnya apa nih? Positif. Nilai probabilitasnya 0,8 itu berpengaruh atau enggak? Ya, tidak berpengaruh. Kenapa? Ya, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Lebih besar tuh, itu 0,8. Artinya dia tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena dia nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, jadi di sini pada kesimpulannya dari 3 variabel ini mana yang berpengaruh, berapa yang berpengaruh, berapa yang tidak berpengaruh? Ya, di situ ada 2 variabel yang berpengaruh dan 1 variabel tidak berpengaruh. Artinya realisasi zakat katakanlah contoh di Aceh atau di Kota Langsa lebih kecil. Realisasi zakat di Kota Langsa itu dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat pengangguran, inflasi tidak. Jadi inflasi itu bukan faktor yang menyebabkan pengaruh terhadap realisasi zakat. Nah, padahal secara teori itu juga berpengaruh. Tapi secara nyata di kondisi katakanlah di Kota Langsa itu masyarakat nggak peduli dengan tingkat inflasi yang tinggi. Mau inflasinya tinggi kayak mau apa kayak dia tetap bayar dia tetap bayar zakat. Karena patokan dia itu pendapatan dia. Nah, jadi kita bisa menganalisa sampai di situ. Nah, kemudian tingkat pengangguran misalkan, atau tingkat pekerjaan lah, karena ini kan positif kan hubungannya kan. Kalau tingkat pengangguran kan negatif seharusnya kan. Atau tingkat pekerjaan. Nah, pekerjaan tertentu juga mempengaruhi bayar zakat atau enggak. Kadang-kadang ada orang yang dia itu merasa dia itu miskin, padahal dia ilmunya banyak. Dia merasa dia peternak di kampung, tapi karena dia merasa tingkat pekerjaannya itu rendah, ada pendapatan tinggi misalkan. Karena dia bisa bayar zakat tapi tidak bayar zakat. Banyak orang-orang seperti itu kadang-kadang di Aceh. Nah, ini adalah disebut dengan yang tabel di atas ini disebut dengan pengaruh secara parsial alias per individu variabel income terhadap realisasi zakat, tingkat pengangguran terhadap realisasi zakat atau tingkat pekerjaan terhadap realisasi zakat, inflasi terhadap realisasi zakat. Jadi ini secara individu variabel exogen atau variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Ini disebut dengan realisasi zakat. Ini secara parsial, secara individu. Nah, kemudian yang di bawah ini disebut dengan secara simultan, secara bersama-sama, secara berkelompok nih. Income, pendapatan atau pendapatan, tingkat pekerjaan dan inflasi. Nah, ini satu kelompok. Secara berkelompok bagaimana dia mempengaruhi realisasi zakat. Jadi ada secara individu, ada secara kelompok. Gak semua di sini yang kita analisa. Yang kita analisa itu tadi yang termasuk indikator pembelajaran tadi berkaitannya. Kita harus paham tentang R square atau adjust R square di dua ini. Tapi waktu kita jelaskan cukup hanya satu. Dan kemudian yang kedua yang di bawah ini F statistik dan probabilitas F statistik. Dua-dua ini itu pun yang kita pilih hanya satu. R square dan adjust R square. R square dan adjust R square ini pada intinya angkanya menggambarkan bagaimana kekuatan pengaruh secara berkelompok atau hubungan secara berkelompok atau seberapa kuat model yang kita bangun. Di sini nilainya 0,99. Yang sekian 8, ujungnya beda sama adjust R square. Kalau yang R square 8, kalau adjust R square itu 7. Biasanya adjust R square ini pasti lebih kecil daripada R square. Apa beda R square dan adjust R square? Pada intinya mereka sama-sama mengukur kekuatan model atau kekuatan
Tapi bedanya adjust R square sama adjust. Adjust itu sudah disesuaikan. Ada jadi dulu, jadi sejarahnya nilai R square ini itu tergantung kepada banyaknya data. Semakin banyak data dia, katakanlah data kita tambah 50, data tambah 70, data tambah 100, itu R square-nya juga akan naik. Maka kekuatan model itu dipengaruhi oleh banyak data, bukan dipengaruhi oleh real pengaruh antar variabel. Maka untuk menghilangkan pengaruh panjang data terhadap kekuatan model, maka dibuat adjust R. Jadi adjust R square ini menghilangkan nilai R square yang tinggi karena banyaknya data. Nah, jadi nilai yang lebih bagus kita jelasin yang mana? Nilai yang adjust R square alias R square yang sudah disesuaikan. Nah, cara bacanya bagaimana? Ini 0,99 sekian. Ini nilai ini dikali dengan 100 supaya kita bisa menjelaskan secara persentase. Di sini 0,99 sekian dikali 100 berarti 99%. Jadi kita bisa menjelaskan di mana variabel investasi, variabel pendapatan, tingkat pekerjaan dan inflasi menjelaskan R square. Ya, menjelaskan R square sebesar 99%. Jadi begitu cara jelasnya. Variabel eksogen X1, tergantung variabel eksogennya berapa ya? Di sini berapa variabel eksogennya? Ada 3. Variabel eksogen 1, eksogen 2, eksogen 3 menjelaskan variabel eksogen sebesar 99%. Atau kita balik. Ya, kita balik bisa juga pakai bahasa yang pasif. Variabel relasi zakat ya, di kota Langsa dijelaskan oleh variabel pendapatan, tingkat pekerjaan dan inflasi sebesar 99,9%. Nah, ini gitu cara menjelaskan nilai R square. Jadi cara menjelaskan nilai R square begitu. Dipakai angka persentase, maka kita harus balikan 100 dulu. Nah, kemudian signifikan atau tidak? Itu pertanyaannya kan? Signifikan atau tidak, kita bisa melihat nilai F statistik atau nilai probabilitas F statistik. Sama konsepnya dengan yang pengaruh untuk melihat pengaruh signifikansi secara parsial. Simultan itu secara bersama-sama, parsial secara individu. Sama aja konsepnya, kita mau pilih nilai T statistik, kalau kita pilih nilai T statistik kita harus bandingkan dengan nilai T tabel. Itu juga dengan yang simultan. Kalau kita mau melihat dari nilai F statistik, kita harus bandingkan dengan F tabel. Kalau besar nilai F tabel daripada F statistik itu tidak signifikan. Tapi kalau nilai besar nilai F statistik dibandingkan F tabel, maka signifikan. Pilihan kedua, kita lihat nilai probabilitas F statistik. Sama konsepnya, kalau dia lebih kecil dari 0,05 dia berpengaruh, kalau lebih besar dari 0,05 dia tidak berpengaruh. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini secara simultan? Ini nilainya 0,00 sekian. Maka kesimpulannya apa? Berpengaruh secara simultan, signifikan secara simultan. Berpengaruh signifikan secara simultan. Simultan apa? Income, tingkat pekerjaan, investasi berpengaruh secara simultan terhadap realisasi zakat. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Apa ini ya? Kita bagi kelompok nggak sebelumnya? Belum ya. Jadi untuk tugas
tugas akhir kita akan bagi kelompok sebagai tugas untuk pembelajaran hari ini selama tugas sebagai semester belajar. Ini kan kalian sudah punya data masing-masing tuh, sudah punya variabel masing-masing. Silakan dimixkan dengan kawan-kawan kalian, dimixkan dengan kawan-kawan kalian. Kalian diskusikan di di luar kelas. Kira-kira variabel yang ingin kalian pilih itu variabel apa saja yang ingin kalian analisa. Nah, jadi pilih satu untuk variabel endogennya satu ya. Variabel utamanya apa nih? Apakah inflasi, tingkat pengangguran, terserah. Yang penting berkaitan dengan variabel ekonomi dan bisa kalian akses datanya di BPS kah atau di World Bank kalau kalian mencari. Kalau kalian membuat dalam bentuk data panel itu pasti antar negara misalkan, atau antar provinsi atau antar kota. Itu silakan lihat datanya di BPS. Kalau kalian mau analisa yang Indonesia saja atau provinsi di Indonesia atau kabupaten kota Indonesia, itu kalau antar negara itu bisa ambil data di World Bank. Nah, saya kira data itu tinggal download saja, terus memilih variabel apa saja itu sudah kalian tentukan sebelumnya. Nah, terus pilih dia itu tahun atau kuartalan. Nah, kalau data yang di World Bank kan tahun semua kan. Tapi kalau di BPS itu ada data yang dalam bentuk kuartalan, ada bentuk bulanan lagi. Nah, ini silakan dipilih dan kelompok yang dibentuk itu, nah ini akan saya kirimkan ya. Namanya akan saya kirimkan dan kalian itu siap dengan kawan-kawan yang tertera di dalam yang sudah dipilih. Silakan random saja, silakan bekerja sama untuk menentukan variabel apa yang akan digunakan, data apa, datanya itu dalam bentuk tahun apa. Kalian sudah memilih dalam konteks kabupaten kota kah, provinsi, atau antar negara mungkin. Silakan dipilih dan didiskusikan di luar kelas. Dan kemudian nanti akan kalian presentasikan apa hasil dari analisa yang kalian peroleh. Tentu kan ketika memilih pengaruh antar variabel itu kalian harus tahu dulu teorinya. Paham dulu tentang teorinya, bunyi teorinya seperti apa kalian jelasin. Kemudian kalian bentuk persamaan matematika, matematikanya. Kemudian kalian kumpulkan datanya dan kalian himpun di dalam Excel ya. Datanya itu kalian himpun di dalam Excel. Setelah itu kemudian kalian estimasi. Estimasi dengan apa? Dengan software review. Kemudian apa? Menjelaskan pengaruh antar variabel. Menjelaskan pengaruh antar variabel. Berapa besar pengaruh antar variabel secara parsial? Kita menemukan dari signifikan atau tidak signifikan, itu jelaskan. Jadi kemudian uji hipotesis. Apakah sama antar teori dengan temuan yang kita peroleh? Jadi dan selanjutnya itu tahapan pada prediksi dan kebijakan itu kita diskusikan di kelas. Apa makna atau apa kebermaknaan hasil temuan kita? Jadi kita harus harus memberikan penjelasan lebih lanjut makna dari temuan yang kita peroleh. Kalau dia itu sama dengan hipotesis seperti apa? Kalau tidak sama dengan hipotesis itu bagaimana? Kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, itu ini akan saya nilai nanti ke depan tugas kelompok ini nanti akan masuk dalam rubrik penilaian ya. Silakan melakukan secara baik kelompok, kompak dengan kelompoknya, jangan ada yang bekerja dan tidak bekerja, semuanya bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan